Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua My Holy Weapon part kelima. Sebelum itu Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Kita kembali ke masa lalu, dapat terlihat Feng Tian yang sedang berbicara pada Lubu Pexian, yang dimana inti dari pembicaraan itu adalah salam perpisahan dari Lubu pada Feng Tian, karena pada saat ini Lubu Pexian dalam masa kritis atau sekarat. Dan sekedar info gengs, Lubu Pexian ini adalah Master Feng Tian pada kehidupan sebelumnya. Beralih scene, ternyata Feng Tian lah yang melindungi Chen Tian dari tusukan senjata tajam yang dilontarkan oleh Yu Cheng. Tak menyerah, Feng Tian pun memberikan serangan fatal ke Yu Cheng hingga membuat ia terpental dan terluka parah. Dapat terdengar Feng Tian meminta maaf kepada Chen Tian karena ia yang terlalu lemah dan tak bisa membantu Chen Tian untuk memenangkan Tianggang Trial. Dapat terdengar pula Feng Tian meminta Chen Tian untuk memberikan beberapa pujian kepadanya. Dan setelah itu Feng Tian pun tak sadarkan diri. Melihat Yu Cheng yang terluka, lantas Long Yuan pun mengajak Xiao Bai untuk berduel bersamanya. Atau dalam bahasanya dapat kita sebut sebagai Baiwan ya cuy. Xiao Bai pun di sini mencoba untuk memprovokasi Long Yuan, dan tanpa terduga Long Yuan memberikan serangan cepat dan terkoordinasi bak seorang samurai. Namun Xiao Bai dapat menghindari serangan itu, bahkan ia dapat menahan serangan-serangan dari Long Yuan yang dimana serangan itu sangatlah kuat. Dapat terdengar Xiao Bai meminta beberapa ide kepada Chen Tian. Namun terlihat di sini Chen Tian menangis terseduh-seduh atas kematian Feng Tian. Dan terdengar pula Chen Tian menyalahkan dirinya yang terlalu percaya diri bahwa ia dapat mengalahkan Aotian dan Nalan tanpa menunggu Nona Chu datang membantunya. Karena perbedaan kekuatan roh yang signifikan, terlihat Xiao Bai tak mampu lagi untuk menahan serangan yang dilontarkan oleh Long Yuan. Dapat terlihat Long Yuan bersiap untuk mengeksekusi Xiao Bai. Namun untung saja Ganjiang dan Moye datang tepat waktu untuk menyelamatkan Xiao Bai dan Chen Tian. Terlihat pula di sini Nona Chu sedang mengecek keadaan Feng Tian, dan ternyata Feng Tian masih hidup. Lantas Nona Chu pun mengubah Feng Tian ke bentuk senjatanya agar Feng Tian bisa bertahan untuk hidup. Aotian di sini sangatlah terkejut bagaimana Nona Chu dapat kembali padahal kekuatan rohnya telah terkuras habis. Nona Chu menjawab kekuatan rohnya pulih karena ia dibantu oleh 3 roh senjata yang diperintahkan oleh Chen Tian untuk membantu Nona Chu memulihkan kekuatan rohnya. Dapat terdengar Nona Chu memberikan quotes tentang motivasi dan semangat hidup kepada Chen Tian yang sedang terpuruk. Setelah mendengar quotes itu, Chen Tian pun bangkit dan tekadnya pada Tianggang Trial muncul kembali. Beralih scene, Ganjiang dan Moye melakukan penyerangan pada Long Yuan yang diselingi teknik api membara yang dilontarkan oleh Xiao Bai. Terdengar Long Yuan sangatlah bingung bagaimana Xiao Bai yang notabene hanya senjata level D memiliki kekuatan yang sangatlah dahsyat. Di sini dapat terdengar Aotian tidak ingin melarikan diri lagi, dan karena itulah Aotian mengeluarkan teknik rahasia Long Yuan, yang dimana teknik ini sangat kuat. Bahkan teknik ini dilarang oleh ketua Tianzun Hall untuk digunakan oleh Aotian. Nama dari teknik ini adalah Great the Big Diver, yang ternyata teknik ini memerlukan perantara bintang atau rasi bintang dan hanya bisa digunakan pada malam hari. 竟北等，
北斗第一阳明贪狼星君天术。 Di sini dapat diketahui pula, setiap saturasi bintang yang menyala, maka kekuatan Long Yuan akan semakin kuat. 金巨门星君天玄。 Hingga pada akhirnya rasi bintang pun terbentuk. Dan setelah itu kekuatan dahsyat pun berkumpul pada Long Yuan. Terdengar Long Yuan sangat percaya diri Xiao Bai akan mati di tangannya. Dan Long Yuan pun menggunakan teknik Xixing Creation Slash. 受死吧！在爷的光之奔流前，化为虚无，起行开辟战！ Dan terlihat Xiao Bai mencoba untuk menahan serangan dari Long Yuan. Namun karena kekuatan serangan itu sangat kuat, Xiao Bai terlihat tak mampu untuk menahannya lagi. Lantas Chen Tian pun melukai tangannya dan setelah itu Chen Tian pun menempelkan tangannya pada pundak Xiao Bai. Ternyata hal ini bertujuan untuk menyalurkan kekuatan roh Chen Tian kepada Xiao Bai. Namun resikonya Chen Tian dapat kehilangan darahnya dan tak sadarkan diri. Atau paling fatal Chen Tian bisa mati karena kehabisan darah. 就算如此，我也想要保护大家，我不想再失去任何人，不管是楚清城，还是你。 Setelah itu Chen Tian pun memerintahkan Xiao Bai untuk mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Lantas Xiao Bai pun mengeluarkan teknik Yin dan Yang, yang dimana serangan Long Yuan dapat diserap oleh Xiao Bai. Bahkan serangan itu dapat Xiao Bai kembalikan kepada Long Yuan. Terlihat di sini Chen Tian telah tak sadarkan diri karena darahnya yang terkuras habis. 作为奖励，就为你这蠢货展示一下吧。须弥石。 Terlihat Long Yuan pun terpental dan terluka parah. Definisi senjata makan tuan ya cuk. Karena tak ada harapan lagi, Aotian dan Nalan pun kabur dari tempat itu. Di sini Nalan menyadari sesuatu bahwa ada kejanggalan pada perintah untuk menyerang kediaman Nona Chu. Namun sebelum Nalan menjelaskannya pada Aotian, ia telah mati ditusuk oleh pria misterius. Dan dapat terlihat pria misterius itu adalah Xiao Bai. 我要宰了你！ Beralih scene dapat terlihat Chen Tian yang dalam masa pemulihan pada sebuah rumah sakit. Dapat diketahui Chen Tian telah koma selama 2 hari 2 malam. Dan di sini datanglah Nona Chu yang menanyakan keadaan Chen Tian. Dan dapat kita lihat di sini Nona Chu sangatlah memperhatikan keadaan Chen Tian. Mungkin nih benih-benih cinta sudah mulai bersemi ya cuy. Dan datanglah roh senjata Nona Chu yang dimana ia mengatakan rencana yang Chen Tian buat sudah hampir selesai. Lantas Nona Chu pun menanyakan rencana apa yang Chen Tian buat. Chen Tian pun menjawab ia akan membuat pertahanan di rumah ini dengan menggunakan perantara roh dari Leyland. Dapat terdengar Nona Chu terkejut bagaimana Chen Tian dapat mengetahui hal tersebut. 我总不能光吃饭不干活吧？ Tiba-tiba datanglah Ganjang yang dimana ia mengabarkan bahwa Zhenlu dan beberapa kelompok Tianzun Hal mengarah ke tempat mereka. Dan sekarang Zhenlu telah berada di belakang bukit. Chen Tian pun memiliki usul sebelum menemui Zhenlu mereka harus membuat rencana terlebih dahulu. Beralih scene dapat terlihat Chen Tian dan Nona Chu pun menghampiri Zhenlu dan anak buahnya di belakang bukit. Di sini Zhenlu langsung menyuruh Chen Tian untuk memanggil roh senjatanya. Lantas Chen Tian pun melakukan proses pemanggilan Xiao Bai. 上元武库，与我身兵。 Setelah itu Zhenlu memperkenalkan dirinya ia adalah pedang terkuat dan ia bertitel pedang keadilan. Sembari mengeluarkan kekuatan roh yang sangat kuat dan menakutkan. Lanjut Zhenlu pun di sini mengajak Xiao Bai untuk berduel one by one dengannya. Dapat terlihat Tuan Ye yang tertawa licik setelah berhasil mengadu domba kedua kubu. Di sini Xiao Bai menggunakan panah rohnya untuk melawan Zhenlu. Namun dengan sangat mudah anak panah itu terbelah dan Zhenlu
Zhenlu kini telah berada di belakang Xiaobai. Dan untung saja Xiaobai dapat menahannya dengan kondisi tubuh yang terengah-engah. Lantas Zhenlu pun melancarkan serangan dengan kecepatan yang sangatlah memukau. Di sini terlihat Xiaobai sangat kerepotan dengan kemampuan yang Zhenlu gunakan. Di sini dapat kita ketahui Zhenlu ternyata dapat bergerak dalam ruang dan waktu. Dan teknik ini dinamakan Sana Speed. 刹那诀遭到攻击时，可以穿越时空攻击或防御对手。受创之时，若是回溯至发动之前的时候，对手的攻击。 Walaupun teknik ini sangatlah kuat, namun apabila lawannya dapat memprediksi arah serangan Zhenlu, maka skill Sana Speed hanya menjadi skill yang tak berarti. Dapat terdengar di sini Zhenlu sangatlah bingung bagaimana Xiaobai dapat menghindari serangan-serangan Zhenlu. Padahal notabene Xiaobai baru pertama kali bertemu dengan Zhenlu. Walaupun begitu, pada akhirnya Xiaobai terkena serangan dari Zhenlu. Tapi di sini terlihat Xiaobai seperti memprovokasi Zhenlu. Beralih scene dapat terlihat 3 roh senjata Nonatsu yang sedang membantu Chen Tian untuk membuat sebuah formasi. Lantas setelah formasi itu selesai, Chen Tian pun mengaktifkan formasi itu yang bernama Heaven Bengwei, yang dimana formasi ini dapat menyalurkan kekuatan roh yang sangat kuat kepada Xiaobai. 还是楚家基础灵脉的关系。疯魔除妖。 Setelah menerima kekuatan roh yang sangat kuat, dengan percaya diri Xiaobai seperti menantang Zhenlu untuk bertarung. Dapat terlihat Zhenlu tak berkutik melawan Xiaobai yang telah dibuff oleh Chen Tian. Dan karena itulah Tuan Ye pun berinisiatif untuk membunuh Chen Tian. Namun di sini Chen Tian menyadarinya dan ternyata Chen Tian telah bersinkronisasi tubuh dengan Peng Tian. Dan ternyata Chen Tian telah menyadari Tuan Ye memiliki niat jahat pada mereka, dan karena itulah Chen Tian mencoba untuk menjebak Tuan Ye. Dan dapat diketahui pula Zhenlu tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang ke kediaman Nonatsu. Begitu pula dengan Xiaobai, ia tidak pernah sekalipun mencoba untuk membunuh Nalan Xiong. Dan di sini dapat kita ketahui ini adalah siasat buruk dari Tuan Ye. Dapat terdengar Zhenlu mengatakan bahwa dalam dirinya terdapat beberapa puing-puing, yang dimana ketika ia bertarung dengan Xiaobai, puing-puing itu bereaksi. Dan dapat kita simpulkan puing-puing itu ada hubungannya dengan Xiaobai. 而且叶大人，我记得你还教过我手下易容。 Setelah kedok Tuan Ye terbongkar, Chen Tian pun mencoba untuk menyerang Tuan Ye. Namun tiba-tiba datanglah Jiance dan roh senjatanya yaitu Taixu. Lantas Tuan Ye pun memerintahkan Jiance untuk melawan semua orang itu. 太好了，想吃。太虚，动手。